Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ikhwati thalabah, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa ihsan wal barakah. Ikhwati, hari ini kita memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu Amul Husni. Rujukannya kitab Raudhatu Al-Anwar, bab Amul Husni. Ya, adapun di kitab Khulasah Nurul Yakin ini tidak terdapat judul Amul Husni. Nah, ini kita membacakan kisah Sirah Nabawiyah sesuai dengan urutan kejadiannya atau peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amul Husni artinya tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya tahun kesedihan ini juga dirasakan oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin mereka begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sangat sedih apa yang disedihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mereka sangat bahagia apa yang membuat bahagia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Amul Huzni atau tahun kesedihan karena hadal am, tahun ini benar-benar dirasakan kesedihan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan yang sangat mendalam sekali, kesedihan yang bertubi-tubi. Ini pasca pemboikotan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besarnya, dan kaum muslimin. Ya, dikatakan Amul Huzni pada saat itu karena meninggalnya dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling berjasa di dalam Islam dan yang paling membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama Abu Talib bin Abdul Muttalib, walaupun dia masih kafir. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, istri yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih dengan meninggalnya Abdul Muttalib ini, yaitu karena meninggal di atas kekafiran. Mengingat jasa-jasa beliau terhadap Islam, pembelaan beliau dan kecintaan Abdul Muttalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu harapan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengislamkan Abu Talib. Sebab kalau Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, maka ini dia akan kekal di dalam neraka. Dan tentunya ini adalah kesedihan yang sangat mendalam. Yang pertama, wafatu Abi Talib. Amma maradu Abi Talib falam yazal yastaddu bihi hatta hadaratuhu al-wafah. Adapun sakitnya Abu Talib ini kian hari semakin keras hingga datangnya kematian. Wa dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahli wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Adapun ya, ketika Rasulullah SAW memasuki rumahnya Abu Talib, maka didapatilah di sisinya ada Abu Jahal wa Abdullah ibni Abi Umayyah, dan juga ada Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah.
Suatu kalimat yang dengan kalimat ini menjadi hujjah bagi saya untuk membelamu di hadapan Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW terus mengucapkan kata-kata ini. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan bermanfaat untukmu. Dan saya akan membelamu pada hari kiamat nanti dengan kalimat ini. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang ada di samping Abdul Muttalib, yang ada di samping Abu Talib berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau akan membenci agamanya Abdul Muttalib? Setiap kali Nabi SAW suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Talib selalu dibisikin oleh Abu Jahal dengan kalimat yang sebaliknya. Jangan mengucapkan kalimat itu. Apakah kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang? Ya. Falam yazala yukallimanihi hatta qal akhiru ma qala. Dan selalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengucapkan kata-kata itu. Sehingga akhirnya akhir daripada ucapan Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib. Saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini karena adanya Abu Jahal tadi. Rasulullah SAW sangat berharap agar Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah akhir daripada hayatnya. Sebab kalimat ini adalah kalimat yang menjadikan seseorang itu di atas agama Islam. Dan siapa akhir daripada ucapan la ilaha illallah, dia akan menjadi ahlul jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Ya, orang yang kafir ketika akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia Islam pada saat itu. Adapun kekafiran sebelumnya, maka dihapus oleh Allah SWT dan juga dosa-dosanya. Ya, dia kawaladatuhu ummuhu, seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Dan dia akan menjadi ahli surga. Nah, itu yang diharapkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW terus antusias mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ini. Ya, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga terjadi pada seorang musyrik yang datang kepada Nabi SAW. Dan kebetulan saat itu bersamaan dengan perang Uhud atau perang Badar. Laki-laki ini datang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, saya perang dulu apa masuk Islam dulu? Ya. Maka Rasulullah katakan, kamu Islam dulu baru kamu perang. Lalu orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut, lalu ia perang, dia meninggal dunia. Syahid dia. Ya. Maka disebutkan seorang laki-laki yang tidak pernah ibadah, seorang laki-laki yang tidak pernah sujud kepada Allah satu kali pun, tapi masuk ke dalam surga. Nah, ini teka-teki para ulama. Ya. Seorang laki-laki yang tidak pernah bersujud kepada Allah, yang tidak pernah beribadah, tetapi masuk surga. Siapa dia? Yaitu laki-laki tadi. Seorang datang kepada Nabi SAW. Afwan, anak lupa namanya. Ya, coba dicari-cari lagi deh. Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak pernah beramal, ya, maka kalimat itu akan bermanfaat dan menjadikan dia ahlu surga. Namun rupanya akhir daripada kematian Abu Talib ini sangat menggenaskan. Ya, dia justru mengatakan ala millati Abdul Muttalib, lantaran karena adanya dua teman yang buruk tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka di sini kata para ulama, dampak buruk daripada teman yang buruk, dia akan membengkokkan kita dari jalan yang lurus. Abdul Muttalib meninggal di atas kekafiran, ini gara-gara teman yang buruk tadi. Padahal Abu Talib
Padahal Abu Thalib secara dari awal ya, dia meyakini kebenaran ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara asal dia meyakini akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun karena kekhawatiran, takut terhadap kaumnya, ya, dia tidak mengungkapkan secara langsung untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari mana diketahui bahwasanya Abu Thalib ia meyakini kebenaran daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pernah suatu ketika Abu Thalib menggubah sebuah syair. Dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyah. Laula malamatu qaumi lawajadtani ala hadha din. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baiknya agama. Jika seandainya bukan karena saya khawatir terhadap kaumku akan kedudukanku, niscaya kalian akan mendapati aku di atas agama itu. Karena Abu Thalib ini dia adalah pemimpin kaum, pembesar Quraisy, orang yang berpengaruh. Kalau dia masuk dalam agama Islam, pasti kaumnya akan meninggalkan dia. Itu dikhawatirkan oleh Abu Thalib. Jadi secara asal di dalam hati nuraninya dia mengakui kebenaran agama Islam. Muhammad itu adalah nabi. Ya. Maka seharusnya Abu Thalib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Apalagi di detik-detik kematiannya. Namun apa? Karena teman buruk. Memang teman buruk ini menghalangi manusia dari jalan yang benar. Teman yang buruk itu akan menyesatkan manusia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung daripada teman dekat, maka perhatikanlah siapa teman dekat kalian. As-sahibu sahibun. Kata seorang penyair Arab, bahwasanya teman itu akan menarik kalian. Kalau dia orang yang baik, dia akan menarik kalian kepada kebaikan dan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia teman yang buruk, maka dia akan menarik kalian kepada keburukan dan menyeret kalian ke dalam neraka. Seperti itulah yang terjadi pada Abu Thalib ini. Ketika meninggalnya Abu Thalib, maka Rasulullah SAW merasakan kesedihan luar biasa. Dia berkata, la astaghfiranna laka malam unha anka. Benar-benar saya akan mohon ampun kepada Allah untuk wahai Abu Thalib selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri, ya setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Ayat ini turun sebagai larangan terhadap Nabi SAW. Tidak boleh mohonkan ampun untuk orang-orang kafir, untuk orang musyrik, meskipun itu adalah sahabat mereka, meskipun itu adalah kerabat, meskipun itu adalah keluarga, bahkan orang tua mereka sekalipun. Sebab jelas tempat orang kafir dan orang musyrik itu adalah neraka. Di dunia ini tidak boleh kita mendoakan mereka, tidak boleh memohon ampunkan untuk mereka. Ini kalau mereka sudah mati. Kalau belum mati, boleh kita mendoakan untuk mereka. Mendoakan hidayah untuk mereka. Ya Allah, berikan hidayah untuk orang tua saya, ya Allah. Ini boleh. Ya, boleh. Adapun memohonkan ampunan, memasukkan ke dalam surga setelah mereka wafat, itu tidak boleh. Sebab sudah jelas dari Allah bahwasanya orang musyrik, orang kafir itu tempatnya di dalam neraka. Anaknya Nuh alaihissalam, Kan'an, penghuni neraka. Meskipun itu adalah anak kandungnya Nuh alaihissalam. Demikian pula istrinya Lut. Mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, maka berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua orang kafir tempatnya di dalam neraka. Maka tidak boleh kita, atau haram hukumnya kita mendoakan ampunan untuk mereka setelah mereka meninggal. Adapun sebelum mereka meninggal, boleh kita mendoakan untuk mereka berupa al-hidayah. Demikian pula doa untuk orang kafir.
Semoga orang kafir itu masuk dalam agama Islam. Saya punya tetangga, misalnya ya, saya punya tetangga, dia kafir. Doakan untuk dia, supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, kalau ini boleh, tidak masalah. Demikian pula turut firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Ya, yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Adapun Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Maka di sini hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayatul taufiq, kemudian yang kedua hidayatul bayan. Hidayatul taufiq dan hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufiq ini adalah hak mutlak bagi Allah yang mengislamkan seseorang, bergeraknya hati seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam atau untuk beramal soleh atau untuk bertaubat. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menguasai hati manusia. Nah, ini namanya hidayatul taufik. Adapun hidayatul bayan hanyalah menjelaskan, hanyalah menyampaikan, dan ini wewenang daripada manusia. Ya, Nabi hanya bisa menyampaikan, Nabi hanya bisa menjelaskan kepada manusia. Demikian pula kita, ya para dai, para kiai, hanya bisa menyampaikan, menjelaskan kepada manusia. Ini namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Adapun taufik, ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang dia bertobat, dia masuk ke dalam agama Islam karena setelah ia mendapatkan keterangan atau penjelasan dari orang lain. Yep. Dan ada kalanya seseorang masuk ke dalam agama Islam lewat pikir, sehingga bergerak hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Ya, maka bergeraknya hati untuk masuk dalam agama Islam itu namanya hidayatul taufik. Nah, ada kalanya orang yang ketika mendapatkan keterangan, ketika mendapatkan penjelasan, tapi belum bergerak hatinya. Ya, jadi seseorang ini tergantung daripada hidayatul taufik. Ada kalanya seseorang masuk ke dalam agama Islam setelah ada al-bayan, ada juga masuk Islam tanpa ada bayan, atau penjelasan. Jadi semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW, kita semua hanya bisa menjelaskan kepada manusia. Ini namanya hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufik ini dikembalikan kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW mendakwahkan Abu Bakar. Rasulullah mendakwahkan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW mendakwahkan orang-orang Quraisy. Semuanya masuk Islam. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq mendakwahkan orang-orang Quraisy. Mereka masuk Islam. Tapi kenapa ketika mendakwahkan Abu Talib, kenapa mendakwahkan Abu Jahal tidak masuk Islam? Demikian pula Abdullah bin Abi Umayyah tidak masuk Islam. Nah, jadi tugasnya Muhammad itu hanya menjelaskan saja, hanya menyampaikan saja. Itu disebut dengan hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufik ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki saja. Nah, demikian pula seseorang yang beramal soleh, seseorang yang beribadah kepada Allah, ya seorang akhwat yang menutupi auratnya, diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, masuk ke dalam pondok, itu semua adalah jalan yang Allah beri kepada seorang hamba. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah hidayatul taufik. Yaitu hidayatul Islam. Kemudian dia bisa beramal soleh. Ini sebesar-besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Ya, Allah katakan sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun Muhammad, akan tetapi memberikan hidayah itu adalah Allah. Hidayah di sini adalah hidayatul taufik. Abu Talib meninggal di tahun ke-10 kenabian. Dan itu terjadi setelah kaum muslimin keluar dari Syi'ib Abu Talib. Habis pemboikotan sekitar 6 bulan. 6 bulan pasca pemboikotan.
Nah, ini baru kaum muslimin merasakan kesedihan, penderitaan yang luar biasa. 3 tahun mereka diboikot. Mereka hidup menderita, hidup kelaparan di atas bukit. Ya, usai daripada pemboikotan itu, meninggal Abu Talib. Ya, kesedihan demi kesedihan yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad kana adudan wa harzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hisnan. Dan sungguh Abu Talib ini merupakan benteng, pelindung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah al-Islam dari serangan-serangan orang-orang Quraisy. Ya, dari keburukan-keburukan para sufaha, orang-orang awam. Walakinnahu baqi ala millatil ajdad falam yuflih kulul falah. Akan tetapi dia tetap meninggal di atas agama nenek moyangnya, mati di atas kekafiran. Al-Abbas berkata kepada Nabi SAW, ya Abbas, pamannya Rasulullah, ma ugnita an ammik, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak bisa memberikan manfaat untuk pamanmu itu, untuk Abu Talib itu? Karena sesungguhnya pamanmu itu selalu melindungimu, selalu membelamu dalam berdakwah. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya dia berada di atas neraka, ya, neraka yang paling atas. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena ana, artinya syafaat dari Nabi SAW, maka niscaya tempatnya berada pada neraka yang paling bawah. Ya, jadi siksaan neraka yang paling ringan itu diberikan kepada Abu Talib sebagai syafaat dari Nabi SAW. Ya, Abu Talib ini orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, tapi syafaatnya dia mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka. Ya, siksaan yang paling ringan kata Nabi SAW yaitu apabila seseorang mengenakan terompah lalu ia menginjakan kakinya di neraka itu, yaitu di neraka yang paling ringan, maka langsung mendidih otaknya. Ini baru ia menginjakan neraka dengan terompah tiba-tiba mendidih otaknya. Ini siksa yang paling ringan sekali. Ya, di neraka inilah tempatnya Abu Talib itu, karena syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah tu ila rahmatillah. Meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Ya, selang beberapa hari meninggalnya Abu Talib, orang yang dicintai Nabi SAW, meninggal lagi Khadijah binti Khuwailid. Ya, selang waktu cuma 3 hari. Ya, Rasulullah SAW sudah sangat sedih sekali meninggalnya Abu Talib, meninggal lagi Khadijah binti Khuwailid. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, orang yang selalu bersama Nabi SAW. Dan kita di di saat bahagia, susah, ya, senang susah bersama. Ini Khadijah selalu mensupport Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan tenaganya, waktu, harta. Nah, ini Khadijah. Rasulullah SAW berkata, di saat meninggalnya Khadijah ini, amanat bi hina kafar bin nas. Sesungguhnya Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman ketika manusia itu kafir. Wasaddaqatni hina kadzabani nas. Dan dialah orang pertama kali membenarkan aku ketika semua manusia itu mendustakan aku. Wa asyraqatni fi maliha hina haramani nas. Dan dia selalu membantu aku dengan hartanya ketika manusia itu menahan hartanya. Artinya ketika manusia itu tidak mau memberikan hartanya kepada saya, tapi dia Khadijah mengeluarkan hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Wa razaqani Allahu waladuha wa harrama waladu ghairiha. Dan Allah SWT memberikan rezeki berupa anak lewat Khadijah, dan Allah mengharamkan anak dari selainnya.
Nah ini kelebihan, keutamaan yang ada pada Khadijah. Ini diucapkan oleh Nabi SAW pasca wafatnya Khadijah. Termasuk di antara keutamaan lain daripada Khadijah binti Khuwailid ini, yaitu ketika datangnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat." Wahai Rasulullah, ini Khadijah sedang datang. Ma'aha ina'un fihi idamu atau ta'amun atau syarabun. Dia sedang membawa bejana, membawa makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Apabila dia datang, sampaikan salam dari Allah. Wabashirha bi baitin fil jannati min qasbin la sakhba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira berupa rumah di surga yang terbuat dari kayu, tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan di surga itu. Nah, ini luar biasa. Ya, Allah langsung menyampaikan salam lewat malaikat Jibril kepada Khadijah dan memberikan kabar gembira berupa rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha daiman wa yataraham 'alaiha wa ta'khudhu bihi ra'fah wa riqah laha kullama dzakaraha. Dan Rasulullah SAW ini selalu menyebut-nyebut nama Khadijah, selalu mendoakannya, ya, selalu mengucapkan rahimahullah, ghafarallahu laha, dan selalu mendoakan untuk Khadijah. Ini karena kecintaan beliau terhadap Khadijah yang begitu mendalam dan sangat terkesan di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah ini merasa cemburu. Selalu Rasulullah SAW menyebut-nyebut nama Khadijah. Ya, sebentar-bentar Khadijah, sebentar-bentar cerita tentang Khadijah. Ini membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Yep. Ini tidaklah demikian, melainkan karena kehidupan Khadijah yang selalu membela dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tarakumul ahzan, kesedihan yang sangat mendalam. Wastaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaumihi ba'da mauti ammihi Abi Talib wa zawjihi Khadijah. Ujian menimpa Rasulullah SAW ini semakin keras setelah meninggalnya Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib ini, siksaan orang Quraisy semakin keras, semakin menjadi-jadi, dan makin berat dirasakan oleh Nabi SAW. Sebab selama ini ketika Khadijah dan Abu Talib masih hidup, orang kafir Quraisy tidak berani menyiksa Nabi SAW, tidak berani berbuat apa-apa. Yang pertama karena Abu Talib adalah zaimu kaum, pemimpin kaum, dan selalu membela Nabi SAW. Maka orang Quraisy tidak berani berbuat apa-apa terhadap Nabi SAW. Kalau mereka berani menyiksa Rasulullah, mereka akan berhadapan dengan zaimu kaum, yaitu pemimpin kaum, yaitu Abu Talib itu. Kemudian Khadijah ini dia seorang bos. Ya, Khadijah ini dia punya harta yang banyak, dia memberikan pekerjaan kepada orang-orang Quraisy. Jadi intinya Khadijah ini orang yang memiliki pengaruh. Sehingga dengan demikian, karena pengaruhnya tersebut, orang-orang Quraisy tidak berani berbuat apa-apa terhadap Nabi SAW. Jadi ala kulli hal, keberadaan Abu Talib dan Khadijah ini, ya, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani berbuat apa-apa terhadap Nabi SAW. Maka setelah meninggalnya dua orang yang berpengaruh ini, maka orang-orang Quraisy mereka mulai berani mengganggu Nabi SAW. Mereka mulai menyiksa Nabi SAW secara fisik. Ya. Mereka berani melempar Nabi SAW. Bahkan pernah suatu ketika orang-orang Quraisy mereka berkumpul di Masjidil Haram dan mereka mengelilingi Nabi SAW yang sedang sholat di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, maka mereka mengumpulkan kotoran, ya, dimasukkan ke dalam plastik-plastik dan dalam karung, kemudian ditimpakan di atas punggung Nabi SAW, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa bangkit dari sujudnya, ya, karena punggungnya sudah dipenuhi oleh kotoran-kotoran hewan. Datanglah Fatimah, ya, menyingkirkan orang-orang Quraisy itu. Kemudian Fatimah mengangkat kotoran-kotoran hewan. Maka
Rasulullah SAW baru kemudian bisa bangkit dari sujudnya. Dan Fatimah menangis melihat abinya diperlakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tabqiya baniya fa inna Allah mani'u abaka. Fa inna Allah mani'u abaki, wahai anakku, wahai putriku, jangan lagi bersedih wahai putriku. Sesungguhnya Allah pasti membela bapakmu. Sesungguhnya Allah pasti menolong bapakmu. Kemudian Rasul mengatakan, manalat Quraisy minni syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Aku belum pernah menjumpai siksaan berat yang dilakukan oleh orang Quraisy melainkan setelah meninggalnya Abu Thalib. Yap. Ini luar biasa jasanya Abu Thalib ini. Demikian juga jasanya Khadijah. Meninggalnya mereka berdua ini, siksaan orang Quraisy begitu keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi ada seorang wanita yang bernama Ummu Jamil. Dia adalah istrinya Abu Jahal. Kerjanya dia selalu mencari duri-duri kemudian ditaburkan di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh Nabi SAW. Bahkan pernah suatu ketika orang Quraisy ini mengumpulkan kotoran-kotoran hewan kemudian masukkan ke dalam bejana yang ada di dapur Nabi SAW. Yang bejana-bejana itu biasa buat ditaruh makanan, buat taruh minuman. Itu dimasukkan kotoran-kotoran unta, jeruang-jeruang unta atau jeruang-jeruang sapi, dimasukkan ke dalam bejana-bejana di dapur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jahatnya orang Quraisy. Ini pasca meninggalnya Abu Thalib. Ya, bahkan Nabi SAW pernah dicekik sampai hampir saja Nabi SAW meninggal. Bahkan Abu Jahal hampir saja menimpakan batu besar di atas kepala Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Bahkan Rasulullah SAW diludahi, bahkan sampai akhirnya Rasulullah SAW diusir. Nah, ini adalah siksaan yang begitu keras, kesedihan bertubi-tubi yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Wallahu ta'ala alam. Aku liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.